hadir? Hadir. Ya, silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya, mau konfirmasi nama Bapak, Telepon hadir. tanggal lahir Bapak. 19 Februari 2007. Boleh tahu keluhannya Pak? Apa? Sakit kepala udah 3 hari Pak. Ya, baik. Silakan masuk ke dalam Pak ya. Kita coba ke pemeriksaan. Oke, baik Pak Kevin, saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan CT scan ini. Tapi sebelumnya, apakah ada yang saya tanyakan terlebih dahulu? Apakah Bapak menggunakan gigi palsu? Tidak ada. Alat gigi? Tidak ada. Baik, baik. Jadi gini, nanti pada saat pemeriksaan, Bapak akan tiduran lontang di atas meja pemeriksaan. Meja akan bergerak keluar dan masuk. Yang perlu Bapak lakukan adalah tidak bergerak atau tidak berubah posisinya. Boleh ke atas sedikit badannya. Nah, ini di samping tubuh. Ini izin saya fiksasi Pak ya, biar untuk meminimalisasi pergerakan dari kaki. Nah, izin, siap. Fiksasi. Pak, ini saya izin untuk memfiksasi bagian kepala biar tidak bergerak, tidak terbuka. Diperhatikan bahwa di sini mid sagittal plane berada pada midline laser, ya. Lalu untuk ketinggian dari pasien bisa dilihat dari sisi kanan dan atau kiri pasien. Ini merupakan ketinggian isocenter dari organ yang diperiksa atau objek yang diperiksa. Ini ada di pertengahan gantry. Baik, untuk registrasi pasien bisa dilakukan melalui layar komputer CT scan dengan memilih opsional register pasien. Register pasien di sini, create a new entry in the patient list. Nah, dari sini akan muncul beberapa item yang wajib diisi yang ditandai dengan tanda bintang. Selanjutnya adalah pasien ID. Baik, selanjutnya adalah data lahir pasien. Ini bisa diisi dengan atau gini. Ini bisa diisi dengan sesuai format yang ada dengan mengisi month, day, lalu year. Ya, dengan diisinya tanggal lahir, maka pada kolom isian usia atau age itu akan otomatis terisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang sudah diisi di kolom atasnya. Di sini juga ada satuan tahun, bulan, atau hari, ya, akan menyesuaikan. Seks ini tidak wajib diisi, jadi kembali lagi bahwa yang wajib diisi hanya yang merupakan tanda berbintang. Ini diisi male, female, atau others. Kita isi male dengan tinggi pasien 183, sementara beratnya dengan berat 90 kg. Ya. Setelah data-data ini diisi, merupakan data wajib, maka hal yang harus kita lakukan adalah menekan pilihan exam. Ya, bisa terlihat aplikasi ini starting, please wait. Setelah tampilan ini muncul, yang harus kita lakukan adalah memilih body part atau organ yang akan diperiksa. Dalam hal ini kita akan coba melakukan pemeriksaan CT scan kepala atau CT scan head. Maka kursor yang kita arahkan ada di bagian kepala atau di bagian head. Ya, baik.
Setelah kita memilih body part atau bagian kepala, maka di sebelah kanan kita akan terlihat beberapa protokol pemeriksaan yang sudah diatur parameter, sehingga siapapun yang duduk di kursi operator atau sebagai radiografer maka akan lebih mudah melakukan pemeriksaan dengan protokol yang sudah disiapkan sebelumnya. Baik, kembali lagi kepada protokol yang ada pada tampilan monitor CT scan. Di sini bisa kita lihat ada beberapa protokol yang sudah diatur. Yang pertama adalah brain routine dengan beberapa indikasi, ya. Lalu scan mode-nya di sini bisa dengan routine spiral untuk pasien adult. Lalu di bawahnya ada sudah siapkan juga brain trauma dengan indikasi pemeriksaan adalah trauma. Lalu di bawahnya ada brain contrast dengan pilihan dengan menggunakan injektor, dan yang di bawahnya lagi adalah inner ear dan sebagainya. Di sini banyak protokol yang bisa dilakukan untuk body part kepala. Baik, untuk kali ini kita akan coba melakukan pemeriksaan protokol brain routine. Di sini sudah kita lakukan pemilihan, lalu selanjutnya kursor atau mouse diarahkan ke bagian bawah dari monitor. Kita pilih head. Baik, setelah kita pilih head, maka di sini terlihat posisi pasien sudah berada pada meja pemeriksaan. Ini sebagai ilustrasi bahwa bagian atau body part yang masuk terlebih dahulu ke dalam gantry merupakan bagian kepala dengan posisi pasien supine. Setelah terlihat tampilan seperti ini, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pemilihan OK. Selanjutnya bisa kita lihat di sini protokol untuk brain routine pasien adult atau dewasa. Di sebelah kiri atas bisa kita lihat ada beberapa posisi dari pasien. Di sini kita lihat untuk protokol yang ada di monitor CT scan brain routine dengan kategori pasien adult atau dewasa. Di bawah topogram bisa kita lihat ada tertulis di situ HF supine, di sebelah kanannya HF prone, selanjutnya adalah HF right, selanjutnya HF left. Ini mengindikasikan atau diartikan bahwa posisi yang sebelah kiri adalah head first supine, selanjutnya adalah head first prone, head first right, dan head first left. Artinya bahwa jika pasien tidak mampu jika dikondisikan untuk posisi kepala supine, maka kita bisa menanyakan kondisi pasien yang nyaman untuk bisa dilakukan pemeriksaan apa, disesuaikan dengan protokol yang ada pada alat CT scan. Di bawah bagian positioning pasien terlihat di sini ada tertulis length. Kita coba buka apa isi length. Nah, di sini bisa terlihat ada 128, 256, 512, 768, 1024, 1536, dan terakhir adalah 1680 yang merupakan panjang dari topogram dalam satu satuan milimeter. Nah, untuk pemeriksaan CT brain atau CT cerebral ini cukup dengan pemilihan panjang scanning sebesar 256 mm. Akan berbeda halnya apabila pasiennya adalah anak-anak, ya, kita bisa menggunakan pilihan yang paling kecil yaitu 128 mm. Nah, di bawah pemilihan topogram length ini bisa kita lihat juga di sini CT DI volume, ya, dosis DLP, deep length product, besaran MA dan KV, serta scan time yang akan mungkin digunakan pada pemeriksaan CT scan cerebral. Di bawah topogram ini bisa kita lihat ada tertera di sini brain, yang diartikan untuk pemeriksaan brain atau cerebral non kontras. Sementara di bawahnya bisa terlihat ada inisial tambahan CM, artinya bahwa pemeriksaan atau protokol ini menggunakan kontras media, ya. Selanjutnya ada pilihan untuk rekonstruksi, dan terakhir close untuk menutup aplikasi apabila pasien sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya bisa kita lihat pada ilustrasi gambar yang ada di monitor tengah. Ini bisa kita lihat ada posisi pasien yang mana posisinya adalah supine dengan bagian kepala yang lebih masuk ke dalam gantry, sementara kaki berada di posisi luar. Ini juga bisa kita lihat ada 4 kuadran di sini, ada di bagian atas,
kiri dari pasien, bagian posterior dari pasien, dan sisi kanan dari pasien. Dan dari keempat gambar ini, 4 titik ini bisa kita perhatikan bahwa sisi kanan pasien yang menyala, ya. Artinya apa? Bahwa artinya adalah pada pemilihan protokol CT scan brain rutin ini, topogram yang akan diperlihatkan oleh alat atau oleh sistem adalah menampilkan tabung dari sisi kanan pasien, sehingga hasil topogram yang akan ditampilkan pada TV monitor nanti berupa gambaran schedule pada posisi lateral. Selanjutnya pada bagian bawah dari meja pemeriksaan pasien, kita lihat di sini ada 2 tanda panah, yang mana yang terlihat lebih terang merupakan panah arah masuk ke dalam gantry, sementara yang berwarna abu-abu arahnya keluar. Artinya apa? Artinya bahwa pergerakan meja pemeriksaan ini akan dari luar ke dalam, atau bisa disebut juga sebagai caudo-kranial. Kita lanjutkan. Di bagian bawah monitor ini terlihat ada parameter atau warna abu-abu, orange, dan ungu. Ini masing-masing mengindikatorkan sebagai bahwa warna abu-abu ini merupakan topogram dari pemeriksaan CT scan cerebral atau CT scan brain. Untuk yang warna orange ini, bagian kedua merupakan pengambilan gambar pada saat CT scan brain tanpa kontras atau pre-kontras. Sementara bagian yang terakhir yang berwarna ungu ini merupakan indikator untuk pemeriksaan CT scan brain dengan menggunakan media kontras atau bahan kontras. Selanjutnya pada saat pemeriksaan akan dilakukan, yang akan kita pilih tombol confirm, lalu go. Ya, kita tunggu. Nah, di sebelah kiri bawah sudah ada tanda prestart. Nah, ini artinya bahwa pemeriksaan sudah bisa kita lakukan dengan menekan tombol start pada X-ray. Ini merupakan hasil dari scanning pertama, topogram, yang mana hasil gambarnya merupakan tampilan schedule atau kepala dalam posisi lateral. Setelah diatur FOV atau field of view, luas lapangannya akan dilakukan scan. Ini merupakan tampilan dari basis hingga vertex dari hasil pemeriksaan CT scan brain. Nah, ini merupakan mode atau window brain atau jaringan lunak. Pada CT scan dikenal 2 window, window wedge dan window level, yang mana diinisialkan pada bagian kanan bawah monitor CT scan itu sebagai W dan C. W ini merupakan window width sebesar 80 dalam CT brain, sementara C-nya ini mewakili dari window level atau window center sebesar 35. Setelah pasien dilakukan pemeriksaan CT scan brain atau cerebral, maka di sana akan terdapat raw data atau irisan, baik irisan yang tebal, slice thickness-nya, maupun irisan yang tipis. Di sini kita bisa melihat slice thickness-nya sebesar 0,5 mili dengan tampilan multiplanar rekonstruksi. Di sini bisa dilihat di kuadran kiri atas merupakan potongan aksial atau transversal, yaitu potongan atau irisan yang membagi tubuh antara atas dan bawah. Di kuadran kanan atas bisa kita lihat di sini merupakan irisan atau potongan koronal, yang mana koronal merupakan irisan yang membagi tubuh antara bagian depan dan belakang. Sementara di kuadran kiri bawah, di sini bisa kita lihat potongan atau irisan sagital, yang mana sagital adalah irisan atau potongan membagi tubuh antara kanan dan kiri. Sementara di kuadran kanan bawah, di sini bisa kita lihat hasil
dari 3 dimensi atau VRT, volume rendering, ya, yang mana ini merupakan gambaran 3 dimensi dari pemeriksaan cerebral yang baru saja kita lakukan. Ya. Untuk proses print out film, sebelumnya kita harus membuat dokumentasi potongan atau irisan yang akan dilakukan print out. Kenapa? Karena dalam ini irisannya masih berupa ketebalan 0,5 mili. Artinya potongannya masih dihitung banyak atau terlalu banyak untuk dilakukan proses printing. Maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan proses reformat gambar. Oke, dari sini bisa kita lihat ada beberapa referensi, koronal, aksial, dan sagittal. Nah, kita akan melakukan proses pengambilan ulang potongan aksial. Di sini bisa kita ambil di kanan bawah, komplit aksial. Ya, potongan aksial itu bisa kita ambil dari 2 referensi. Pertama adalah dari referensi koronal yang di belakang garis ini. Yang kedua bisa kita ambil dari referensi sagittal. Ya, ini kita akan coba ambil dari referensi sagittal. Ini akan saya rubah menjadi left sehingga tampilannya berubah jadi sagittal. Yang pertama kita melakukan pengaturan image slice thickness. Ya, di sini bisa kita lihat image thickness masih menunjukkan angka 0,5 mili. Nah, ini kita sesuaikan dengan ketebalan irisan kepala, yang mana slice thickness-nya bisa rentang dari 3 mili hingga 10 mili, ya. Cuma rata-rata kita ambil sebesar 5 mili, ya. Lalu distance between images-nya juga kita buat sama kurang lebih, atau bisa juga lebih kecil dari slice thickness. Nah, kalau lihat di hasil gambaran di kiri atas, ini bisa dilihat ada angka 1 di atas, sementara angka besarnya ada di bawah. Angka besar artinya slice ke 33 di sini, ya, ada di bawah. Sementara untuk pemeriksaan CT scan cerebral umumnya adalah melihat dari arah kaudal ke kranial, artinya urutannya kita balik. Kita bisa lihat dari sini orientasi, kita swap order sehingga slice pertama yang diambil adalah dari bawah, sementara urutan slice terakhir ada di angka 28, ada di atas, ya. Ini kita akan sesuaikan dulu jumlah lembaran atau jumlah gambar yang ada di hasil printout nanti. Saya turunkan coba menjadi 23 dengan asumsi adalah format printout filmnya, layoutnya nanti dengan ukuran 4x6 dengan jumlah gambar secara keseluruhan sebanyak 24 gambar. Lalu mungkin akan ditanya, loh kenapa di sini jadi 23? Ya, jadi irisan slice yang kita buat sebanyak 23 slice, sementara yang terakhir yang ke-24-nya atau yang satunya lagi, gambar yang satunya lagi merupakan hasil dari irisan topogram ini sebagai referensi. Nah, ini kita kunci di sini, ya. Kalau misalnya akan ada penambahan atau pengurangan, kita bisa sesuaikan di sini, ya. Hasil tampilan perubahan ada di kuadran kiri bawah, ya. Begitu juga pada saat dilihat ada posisi yang kurang simetris, katakanlah sama seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan dengan merubah sudut gambar sehingga hasil tampilan yang ada di kiri bawah itu seolah-olah pasien itu berada pada sesuai kriteria atau sagittal plane berada pada midline table. Meskipun pada saat kenyataannya, pada saat kita positioning pasien, pasien itu bisa dikatakan gelisah atau sulit untuk dilakukan positioning, sehingga kalau misalnya kita lakukan positioning seperti protokol yang seharusnya, itu akan memakan waktu lama. Dengan kecanggihan alat CT scan saat ini, kita bisa melakukan mobilisasi atau merekonstruksi gambar sehingga seolah-olah pasien itu berada pada posisinya. Oke, kembali lagi bisa dilihat di sini, ini sudah sesuai bagian bawah dari basis kranii.
sementara bagian atas slice terakhir berada pada vertex, ya. Nah, kalau misalnya urutan atau pengaturan ini sudah selesai atau sudah sesuai, maka kita bisa menekan pilihan atau tombol start di bawah, sehingga itu akan merubah. Ya, nah ini sudah jadi, tinggal kita lakukan saving gambar, ya. Dari saving gambar ini baru nanti kita beralih ke proses printing atau pencetakan gambar. Pada saat setelah kita start tadi, lalu kita berikan penamaan dari irisan atau potongan yang kita buat. Misalnya adalah saya ingin menamakan di sini aksial no CM, artinya bahwa pemeriksaan ini merupakan potongan irisan aksial tanpa pemberian kontras media. Jika sudah, kita akan lakukan accept. Ya, di sudut kanan tengah ini bisa kita lihat hasil dari save gambar yang kita buat barusan berupa aksial no CM, ya. Untuk proses printing film atau print out gambar yang tadi sudah kita buat, ya, kita masuk ke pilihan printing yang ada di sisi kiri dari monitor ini, ya. Kita klik printing, lalu di sini akan tampil layout kosong, ya. Masih belum ada gambar. Sementara untuk pemilihan format layout bisa kita lihat di sini. Ya, di sini ada berbagai macam layout yang ditampilkan atau disediakan oleh modalitas, ya. Bisa 1x1, 1x2, 1x3 dan sebagainya. Nah, kembali lagi kepada pemeriksaan City Brain yang tadi sudah kita buat. Kita buat tadi dengan format 4x6 atau dengan jumlah 24 gambar. Ya, sehingga dengan format 4x6 yang ada di sini, ya, 4x6 sini, ini sudah kita sesuaikan, kita close. Nah, gambaran yang ada di sisi kanan ini bisa kita pilih, klik kiri, klik kanan, lalu print series. Nah, pada saat kita print series ini akan otomatis masuk ke dalam bagian printing. Nah, untuk pemilihan atau pengaturan gambar, ini jika masih mungkin untuk bisa dibesarkan, maka kita lakukan pembesaran gambar. Ya, pembesaran gambar bisa kita lakukan secara sekaligus, secara bersamaan dengan menekan tombol atau mouse kanan, select series, lalu kita pilih all images, ya, sehingga semuanya akan terpilih atau terblok. Nah, kalau misalnya ini ingin kita besarkan, kita cukup mengarahkan mouse atau kursor ini, tanda panah yang ada dilihat di monitor, ke sisi dari kotak yang tersedia di salah satu slices, ya. Jadi kita arahkan ke sisi atau ke pinggir dari kotak tersebut. Nah, di sini akan terlihat ada dua kotak kecil, ya, dua kotak kecil dan besar. Ya, yang artinya adalah pada saat kita menggerakkan, kita dengan cara menekan mouse kiri, tahan, lalu kita dorong mouse tersebut ke arah atas atau ke arah bawah, sehingga gambar akan menunjukkan perbedaan atau pergerakan atau perubahan menjadi besar atau menjadi kecil. Besar atau kecilnya gambar yang ada di layout filming ini tergantung kepada objek yang diperiksa, ya. Kemudian yang bisa disarankan adalah jika kita ingin membesarkan satu gambar, sebisa mungkin referensi yang kita gunakan jangan referensi yang paling kecil atau kecil, ya. Sehingga apabila kita melakukan pembesaran gambar dengan referensi yang kecil, pada saat ini sudah cukup besar dan tidak terpotong, tapi gambar yang lain itu terpotong, ya. Jadi disarankan adalah melakukan pemilihan gambar dengan memilih gambar yang paling besar. Sehingga asumsi atau harapannya adalah jika gambar yang paling besar ini tidak terpotong, maka gambaran yang kecil pun tidak akan terpotong.
Begitu pula dengan meletakkan atau memposisikan gambar tadi. Apabila ini gambar berada di pinggir, maka kita bisa menggesernya. Caranya adalah dengan meletakkan kursor atau mouse berada pada sisi tengah dari kotak yang ada. Terserah mau kotak yang sebelah ini, yang ini, atau kotak yang lain. Yang jelas kursornya berada di tengah, sehingga di situ akan terlihat tanda panah 4 ya. Panah atas, bawah, kiri, dan kanan. Itu fungsinya untuk menggerakkan gambar. Apabila ini sudah dinilai cukup ya, berada di tengah, dan pembesarannya juga sudah dinilai cukup, tidak terpotong atau tidak terlalu kecil, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita bisa langsung mengeksekusi pilihan gambar ini dengan melakukan tombol print.